A special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how's everything today? Hope you are doing well. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Before we go through today's lesson, please don't forget like and subscribe this channel. Hopefully materi yang kita desain ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk like and subscribe. Pantang terus di channel kita ya, Imam Fauzi 45. Mudah-mudahan video materi yang kita desain bisa bermanfaat buat teman-teman semua, good viewers ya, terutama bagi teman-teman yang tertarik dalam mempelajari bahasa Inggris dengan mudah ya. Oke, yang sudah like and subscribe, saya doakan mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai dengan segera ya. Yang jomblo bisa segera dapat pasangan ya. Yang penting saya doakan semuanya mudah-mudahan sukses dalam segala hal, terutama dalam pendidikan ya, karir dan semuanya ya. Amin. Okay, this occasion we're gonna talk about two typical tenses. Kesempatan ini kita akan bicara dua bentuk tenses, teman-teman, present perfect tense versus present perfect continuous tense. There must be questions. Are there any differences present perfect tense and present perfect continuous tense? And how can we make the fuss of present perfect tense and present perfect continuous tense? Dua poin itu yang nanti akan coba fokus. Pertama, apakah ada bedanya dua bentuk tenses yang akan kita bahas ini? Dan bagaimana sih kita bikin dua bentuk tenses ini dalam sebuah kalimat? Check this out. Have you ever heard about both kinds of tenses? For a time period that began in the past and continues to now, we can use present perfect progressive. Ini kata lain dari present perfect continuous, boleh kita sebut present perfect progressive, and present perfect tense, language forms, and use differences of both. Jadi nanti kita akan coba bicara bentuk present perfect tense and bentuk present perfect continuous tense dan penggunaannya dan perbedaan antara dua bentuk tenses itu. We're gonna brief the time. Firstly, we're gonna talk about present perfect tense, guys. What is present perfect tense? It's one of the tenses that indicates the past action or activity. Ini present perfect tense adalah sebuah tenses yang mengindikasikan satu kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. It is used to express a complete action or finished. Nah, ini digunakan untuk mengekspresikan satu action, satu kegiatan yang sudah selesai tanpa ada keberlanjutan, titik sampai di situ. And there is no definite or specific time. Dan present perfect tense itu normally dia tidak menggunakan keterangan waktu yang tepat atau keterangan waktu yang spesifik, yang pasti. Nah, ini teman-teman bentuk kalimat dari present perfect tense harus terdiri dari yang pertama bentuk afirmatif, subject, kemudian have dan has. Already ini optional. Nanti kita akan coba bicara setelah ini, setelah kita bahas formnya. Have dan has, auxiliary verbs have dan has, itu mesti kita gunakan dalam bentuk present perfect dan present perfect continuous tense. Diikuti dengan verb participle. Apa sih verb participle? Another word to say verb participle is verb 3. Sebutan lainnya adalah verb 3 plus object and complement. Kemudian kalau bentuk negatifnya subject, haven't dan hasn't, kita tinggal tambahkan negation di sini teman-teman, have jadi haven't, has jadi hasn't. Diikuti dengan verb participle atau verb 3, object dan yet. Nah, teman-teman kalau bentuk negatif itu optionals-nya atau complementary of English, ini disebut dengan complementary of English. Already dan yet itu bagian dari complementary of English. Ini digunakan dalam bentuk kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif. Ya, bentuk yet. Interrogatif, have, has, subject, verb participle plus object and yet. Nah,
Oke, ini keterangannya dan teman-teman di sini. Already used to express the action or activity already finished and in a positive sentence. Jadi already digunakan untuk mengekspresikan satu kegiatan yang sudah selesai. Ini optional, boleh dipakai, boleh juga tidak. Tapi karena memang disebut dengan complementary of English, disebut dengan pelengkap dalam kalimat bahasa Inggris, jadi baiknya kita gunakan sih. Karena kalau kita lengkap itu ada kamu, ada kamu dan ada aku, itu sudah lengkap. Asyik. Oke, lanjut. Yet, used to express the action or activity that is not finished yet. Nah, yet ini digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif, ya. Negatif dan interrogatif untuk mengekspresikan satu kegiatan yang belum selesai. Bagaimana kita buat kalimat dalam present perfect tense? Kita lihat contohnya di sini, teman-teman. They have learned English for 3 years. Nah, kalau kita merujuk tadi pembahasan yang ada di slide pertama bahwa present perfect tense doesn't use any single specific or definite time. Jadi tidak menggunakan terangan waktu yang pasti, ya. Nah, ini salah satu contohnya nih, keterangan waktunya nih. Jadi dia nggak pasti, nggak jelas gitu. They have learned English for 3 years. Mereka telah belajar bahasa Inggris dalam jangka waktu 3 tahun. Kapan itu? Dimulai dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kita tidak tahu nih. Ya, dalam present perfect tense seperti ini ya keterangan waktunya. It doesn't use any particular, definite or specific time. They haven't learned English for 3 years. Kalau untuk negatif gampang sekali teman-teman, ini tinggal kita tambahkan negation di sini. Kemudian kita rubah ke interrogatif, auxiliary verbs-nya kita dahulukan di awal, ya. Have they learned English for 3 years? Nah, ini kan subjeknya they. Nah, ini sekali lagi teman-teman saya ingin ingatkan bahwa penggunaan auxiliary verbs have dan has, it depends on subject. What kind of subject you are using in your sentences? Apa bentuk subjek yang kita gunakan dalam kalimat itu? Jadi harus hati-hati teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat subjeknya di sini she, kita gunakan auxiliary verbs-nya has. She has tried to do her best. Kita rubah ke negatif, kita tinggal tambahkan negation di sini, hasn't. She hasn't tried to do her best. Interrogatifnya, has she tried to do her best? Nah, ini teman-teman kita belum menggunakan already dan yet. Kita coba lihat contoh berikutnya yang menggunakan already dan yet. He has already made a complaint. Nah, ini bentuk positifnya. He hasn't made a complaint yet. Nah, dalam bentuk negatifnya kita gunakan yet. Has he made a complaint yet? We have already finished the study. We haven't finished the study yet. Interrogatifnya, have we finished the study yet? Miss Santi has already told you about this case. Miss Santi hasn't told you about this case yet. Interrogatifnya, has Miss Santi told you about this case yet? Mudah sekali teman-teman kalau kita mau bikin kalimat present perfect tense, ya. Yang penting teman-teman satu lagi yang perlu teman-teman ingat bahwa karena present perfect tense kita gunakan verb participles, tentu automatically we must be familiar to regular and irregular verbs. Kita memang mesti harus ya, mengenal bentuk regular and irregular verbs, ya, karena kita bermain dengan verb 3 di sini, ya. Baik, nah poin yang kedua kita bicara present perfect continuous atau present perfect progressive. This is a tense that express the past action or activity which is continually running. In other words, it expresses ongoing action or unfinished. Nah, jadi kalau present perfect continuous beda dengan present perfect tense, di mana ini digunakan untuk mengekspresikan satu kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau, tapi continually running, masih berjalan atau masih berlangsung, belum selesai hingga sekarang. Itu yang disebut dengan present perfect progressive. Bentuk kalimatnya seperti ini teman-teman, boleh di capture, ya. Ini bentuk afirmatifnya, ini bentuk negatifnya, dan ini bentuk interrogatifnya. Mudah sekali, ya, untuk bentuk present perfect continuous. Nah, ini kita gunakan verb ing. Kenapa kita menggunakan verb ing? Pertanyaannya, jawabannya adalah verb ing indicates ongoing actions. Karena verb ing itu mengindikasikan ongoing actions. Jadi kegiatan yang memang masih berlangsung atau masih dikerjakan hingga sekarang. Ya, langsung kita lihat contoh kalimatnya seperti apa teman-teman, biar lebih clear. Nah, ini contohnya teman-teman. They have been living here since 2010. They kedudukan sebagai subjek, diikuti dengan auxiliary verbs have, diikuti dengan been. Been mesti kita gunakan karena ini bentuk forms, ya, rumus dari verb present perfect continuous tense, ya, dan diikuti dengan verb ing. They have been living here since 2010. Nah, ini continuous itu, jadi mereka telah tinggal di sini
semenjak tahun 2010. Nah, dari 2010 sampai 2020 itu mereka masih tinggal di sini. Artinya kegiatan itu sudah berlangsung di masa lampau, tapi masih terjadi hingga sekarang, gitu ya. They have been living here since 2010. Negatifnya kita tinggal tambahkan negation di sini mudah, dan interrogatifnya kita awali bentuk auxiliary verbs. Auxiliary verbs kita dahulukan terlebih dahulu di kalimat have they been living here since 2010. Nah, di sini kita tidak gunakan already dan yet, teman-teman. Yang kita gunakan already dan yet atau complementary itu hanya di dalam bentuk hanya di dalam bentuk present perfect tense yang tadi kita sebut atau kita bahas di awal. Nah, kita lihat contoh berikutnya. She has been trying to call you. Ya, kita rubah ke negatifnya. She hasn't been trying to call you. Has she been trying to call you? I have been practicing English presentation. Nah, ini bentuk pelengkap. Boleh silakan dilanjutkan. Kita rubah ke negatifnya. I haven't been practicing English presentation. Have I been practicing English presentations? Mudah sekali untuk kita bikin bentuk present perfect continuous tense. Nah, di sini kita akan bicara perbedaannya, teman-teman. Kita lihat di sini ada 2 poin. Present perfect tense used to express about something happened and finished or completed already. Jadi kalau present perfect tense, kalau kita bicara present perfect tense itu digunakan untuk mengungkapkan satu kegiatan yang sudah selesai. Titik, tidak ada keberlanjutan. Sementara kalau present perfect continuous atau present perfect progressive tadi yang sudah barusan kita diskusikan, ya, itu digunakan untuk mengekspresikan satu kegiatan yang belum selesai dan sudah dilakukan di masa lampau sampai hingga sekarang itu belum selesai. Jadi masih berlangsung, ya, atau masih dikerjakan sampai sekarang. Itu kalau kita gunakan present perfect continuous tense. Baik, teman-teman, di sini ada beberapa latihan. Nah, di slide pertama ini teman-teman merubah kalimat ke dalam bentuk positif, negatif, interrogatif. Kalau kita coba identifikasi ini kalimatnya menggunakan tenses apa ini? Yang tadi kita bahas 2 bentuk tenses. Apakah present perfect tense atau present perfect continuous tense? Yes, that's right. This one present perfect continuous tense karena dia menggunakan verb ing di sini. Baik, teman-teman tinggal merubah kalimat saja ya, bentuk positif dan negatif dan interrogatifnya. Silakan dirubah ya untuk latihan. Baik. Nah, di slide berikutnya teman-teman merubah kalimat juga. Ya, sekaligus teman-teman harus merubah bentuk kata kerjanya. Perhatikan teman-teman sini bentuk kata kerjanya masih kata kerja pertama. Kenapa? Because these phrases are present perfect tense. Karena kalimat ini semua adalah present perfect tense. Jadi kita harus rubah verb 1 di sini dari change, finish, give, marry, and find ke dalam bentuk verb 3, ya. Sebagai verb participles dalam present perfect tense. Okay. Thank you very much for your attention. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam video materi kali ini. Jangan lupa klik like, boleh komen, tapi yang baik-baik ya. Mudah-mudahan bisa semangat terus untuk membuat kreasi video materi bahasa Inggris berikutnya. Ya, yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan bisa sukses dalam segala hal, ya, sehat selalu, jaga kesehatan teman-teman semuanya, ya. Thank you very much untuk kesempatan ini. I think that's it. Thank you very much. See you again in the next video materials. Kita ketemu lagi di video materi berikutnya. Like and subscribe, please. Like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.